Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan PROPER, demi mendorong ketaatan para pelaku industri dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan hidup lewat Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021. Kepulauan Riau menjadi provinsi yang terdiri dari gugusan 2.408 pulau. Dengan kondisi alam, 95% merupakan lautan. Kepri memiliki sumber daya yang berlimpah mulai dari sumber daya kelautan hingga sumber daya alam mineral dan energi. Kehadiran industri menjadi penopang perekonomian di Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Bank Indonesia mencatat bahwa pada triwulan keempat tahun 2021, akumulasi industri pengolahan, konstruksi, dan juga pertambangan memberikan kontribusi sebanyak 74,21% terhadap produk domestik regional bruto. Namun pertumbuhan ekonomi harus tetap mengedepankan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memberikan apresiasi kepada pelaku industri yang melakukan pengelolaan bisnis sekaligus pro terhadap lingkungan. Lewat PROPER Award tahun 2021 yang diadakan pada Jumat 22 April tahun 2022 di Grand Lotus Ballroom Hotel Aston Batam. PROPER Award 2021 dihadiri oleh Sekda Provinsi Kepulauan Riau yakni Eko Sumbaryadi yang mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yakni Henry. Dan juga perusahaan yang berbasis di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang akan menerima langsung PROPER Award 2021. Kategori yang dibagikan pada PROPER Award 2021 adalah PROPER Hijau yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan melebihi persyaratan yang ditentukan. Dan juga PROPER Biru diberikan kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Perusahaan yang mendapatkan penganugerahan PROPER Hijau adalah PT Medco ENP Natuna Ltd, PT Pertamina Persero DPPU Hang Nadim, dan PT Timah Tbk Wilayah Operasional Provinsi Kepulauan Riau, dan Premier Oil Natuna CBV. Sedangkan perusahaan yang mendapatkan penganugerahan PROPER Biru diantaranya adalah PT Asia Cocoa Indonesia, PT Epson Batam, PT Panasonic Industrial Batam, dan PT Breder Shaw Indonesia. Sekda Provinsi Kepulauan Riau Eko Sumbaryadi menilai bahwa PROPER Award membuat para pelaku industri untuk lebih memperhatikan lingkungan yang perlu dijaga untuk masa depan anak cucu penerus bangsa. 2020-2021 ini akan membuat perusahaan semakin memiliki perhatian terhadap lingkungan, karena lingkungan harus tetap kita jaga demi masa depan anak cucu kita, ya. Karena bagaimanapun perusahaan-perusahaan yang
bergerak di bidang apapun, ini perlu diberikan dilakukan satu pengawasan yang ketat oleh pemerintah, sehingga semua perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Henry, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri, berkomentar bahwa perusahaan memiliki tugas untuk mengelola lingkungan hidup demi mencegah pencemaran lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan harus mengelola lingkungan hidup ya, untuk melindungi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika tercemar dan kerusakan terjadi di lingkungan kita, maka kita akan mengalami suatu hal yang sangat amat tidak baik ya. Dan tentunya kita bersama-sama ya, baik pemerintah maupun pengusaha dan masyarakat sama-sama bersinergitas ya, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Zulianto, sebagai perwakilan dari PT Breder Show Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan penerima proper biru, berkomentar bahwa meskipun memiliki sedikit kendala dalam memenuhi penilaian proper biru, perusahaan akan terus menjaga lingkungan hidup secara menyeluruh. Sudah menjadi peraturan karena kami juga dari awalnya memang ingin melindungi lingkungan hidup secara utuh, secara menyeluruh, ya kami siap saja seperti. Komitmen untuk mengedepankan pembangunan ekonomi dan menjaga lingkungan harus terus dilakukan oleh semua pihak tanpa kompromi dan menjadi sebuah keharusan demi masa depan anak cucu penerus bangsa dan menyelamatkan planet bumi dari kehancuran.